Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian mendengar kisah seseorang yang hidupnya berubah total setelah menghadapi kejadian yang tidak masuk akal? Bagaimana jika perubahan itu terjadi di langit, di atas wilayah yang penuh misteri? Kisah yang akan saya ceritakan ini mengisahkan seorang pilot dan pramugari yang menemukan jalan menuju cahaya setelah mengalami peristiwa luar biasa. Pastikan Anda mendengarkan hingga akhir, karena kisah ini bisa mengubah cara kita memandang kehidupan. Di Surabaya, seorang pria bernama Fadil Alamsyah dikenal sebagai pilot handal yang memiliki karir gemilang di salah satu maskapai penerbangan terbesar di Indonesia. Meski sukses secara finansial, gaya hidup Fadil jauh dari kesan religius. Fadil sering menghabiskan malam di klub malam, terlibat hubungan terlarang dengan beberapa pramugari, dan selalu mencari kesenangan duniawi. Di antara pramugari yang dekat dengannya, ada seorang wanita bernama Melanie. Hubungan mereka tak pernah serius, hanya sekadar pelarian dari rutinitas kerja yang padat. Melanie pun memiliki gaya hidup serupa, hidup bebas tanpa arah dan sering merasa kosong meski dikelilingi kemewahan. Namun, semua ini perlahan berubah ketika Fadil menerima jadwal penerbangan ke Banda Aceh, melintasi wilayah segitiga Bermuda Nusantara, sebuah area perairan antara Selat Malaka, Laut Andaman, dan Samudera Hindia. Penerbangan dari Surabaya menuju Banda Aceh seharusnya menjadi perjalanan biasa bagi Fadil dan Melanie. Cuaca cerah, rute penerbangan aman, dan penumpang di kabin tenang. Namun, ketika pesawat melintasi wilayah di dekat Selat Malaka, suasana berubah drastis. "Kapten, alat navigasi ini seperti bermasalah," kata kopilot dengan nada cemas. Fadil memeriksa layar di depannya. Kompas mulai berputar tanpa arah, dan ketinggian pesawat melonjak turun dengan sendirinya meski autopilot telah diaktifkan. "Periksa sistem manualnya," balas Fadil dengan tegas, mencoba menyembunyikan rasa paniknya. Namun, semua peralatan tampak berfungsi normal tanpa alasan jelas untuk kerusakan itu. Tidak lama setelah itu, awan hitam tebal tiba-tiba muncul di depan mereka, menelan pesawat ke dalam kegelapan. Angin kencang mengguncang kabin, membuat beberapa penumpang mulai berteriak. Fadil merasa ada sesuatu yang berbeda kali ini. Bukan hanya gangguan cuaca biasa, melainkan sesuatu yang lebih mengerikan. "Melanie, cek kabin. Pastikan semua penumpang tetap duduk," perintah Fadil melalui interkom. Melanie bergegas memeriksa kabin dengan jantung berdegup kencang. Dia merasa ada sesuatu yang aneh, seolah-olah mereka tidak sedang berada di dunia nyata. Tiba-tiba, suara bisikan terdengar di kokpit, jelas namun tidak berasal dari siapapun di pesawat. "Ingatlah jalan pulangmu, Fadil. Jalan ini hanya membawa kehancuran." Fadil tertegun. Dia mencoba fokus pada kendali pesawat, tetapi suara itu terus berulang-ulang, membuatnya hampir kehilangan akal. Ketika dia menoleh, sesosok bayangan besar melintas di luar jendela. Di tengah kepanikan, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Mesin pesawat yang tadinya berdengung keras tiba-tiba berhenti. Suara angin dan getaran turbulensi hilang, meninggalkan keheningan total. Fadil memeriksa semua indikator, namun semuanya menunjukkan angka 0, seperti pesawat kehilangan daya hidup. "Kopilot, ada apa ini?" seru Fadil, mencoba mempertahankan ketenangannya. Namun, saat dia melihat rekannya, sang kopilot terlihat terpaku, wajahnya pucat pasi. Melanie yang kembali ke kokpit pun merasakan hal serupa. Dia memandang keluar jendela dengan mata terbelalak. "Kapten, itu apa?" tanyanya dengan suara bergetar. Fadil mengikuti arah pandangan Melanie dan melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di luar jendela, kilatan cahaya aneh membentuk pola seperti gerbang besar dengan simbol yang asing namun terasa sangat familiar. Di antara pola itu, terdengar lantunan suara yang lembut namun mendalam, seperti ayat-ayat yang sedang dilantunkan. "Apa ini?" bisik Fadil, tubuhnya bergetar. Melanie tiba-tiba berlutut, menutupi wajahnya dengan tangan sambil menangis. "Aku takut, Kapten. Aku tidak mau mati seperti ini," ucapnya histeris. Seketika, sebuah suara menggema di dalam kepala mereka. Suara itu berkata dengan jelas, "Kembalilah ke jalan yang benar sebelum terlambat. Hidupmu tidak akan berharga jika terus dalam kegelapan." Waktu terasa berhenti. Detik-detik berlalu seperti jam, meninggalkan mereka dalam keadaan bingung dan tak berdaya. Fadil, yang biasanya begitu percaya diri, kini hanya mampu berbisik, "Tuhan, jika ini adalah peringatan, beri aku kesempatan untuk berubah." Setelah peristiwa aneh itu, suara lantunan ayat mulai mereda, diikuti oleh suara mesin pesawat yang tiba-tiba menyala kembali. Navigasi kembali normal,
dan layar kokpit menunjukkan jalur yang seharusnya mereka tempuh. Fadil memegang kendali dengan tangan gemetar, mencoba mengarahkan pesawat kembali ke jalur penerbangan. "Apa itu tadi? Apa kita bermimpi?" tanya Melanie, yang masih terisak. Namun, matanya memperlihatkan kelelahan yang mendalam, seolah ia baru saja melalui perjalanan panjang di luar batas waktu. Fadil tidak menjawab. Pikirannya berkecamuk, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Keheningan menyelimuti mereka hingga pesawat akhirnya mendarat dengan selamat di Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh. Setelah mendarat, Melanie bergegas menghampiri Fadil yang masih duduk terpaku di kokpit. "Kapten, kita harus bicara. Apa yang kita alami tadi? Mengapa suara itu terasa begitu nyata?" Fadil menatap Melanie dengan mata penuh kebingungan. "Aku tidak tahu, tapi ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada kita. Aku merasa seperti mendapat peringatan." Malam itu, Fadil dan Melanie memilih untuk menginap di sebuah hotel dekat Masjid Raya Baitur Rahman. Tanpa alasan jelas, mereka merasa perlu mencari ketenangan di tempat suci itu. Keesokan paginya, Fadil terbangun lebih awal dari biasanya. Ia merasa ada dorongan kuat untuk pergi ke Masjid Raya Baitur Rahman. Sesuatu dalam dirinya seperti memanggil, meski ia tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ia memutuskan untuk mengajak Melanie, yang awalnya ragu, tetapi akhirnya setuju setelah melihat keseriusan di wajah Fadil. Masjid yang megah itu berdiri dengan penuh wibawa. Pantulan sinar matahari pagi pada kubah masjid menambah aura keagungan. Saat masuk ke dalam, Fadil dan Melanie merasa langkah mereka menjadi lebih berat, seolah-olah sedang membawa beban yang tak terlihat. Di dalam masjid, mereka duduk di lantai marmer yang sejuk. Imam masjid mendekati mereka, melihat kebingungan di wajah mereka. "Apa yang membawa kalian ke sini, anak muda?" tanya imam dengan lembut. Fadil tidak langsung menjawab. Setelah beberapa saat, ia mulai bercerita tentang apa yang terjadi di langit Selat Malaka. Suaranya gemetar saat ia mengungkapkan tentang suara misterius dan gerbang bercahaya yang menampakkan pola-pola yang terasa akrab. Imam mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah Fadil selesai, ia berkata, "Apa yang kalian alami adalah tanda bahwa Allah ingin kalian kembali ke jalannya. Suara dan cahaya itu adalah pengingat bagi hati yang mungkin sudah terlalu lama tersesat." Melanie, yang sejak awal hanya diam, tiba-tiba menangis terseduh-seduh. "Apa ini semua karena dosa-dosa kami? Apakah kami masih punya kesempatan untuk berubah?" Sang imam tersenyum lembut. "Allah Maha Pengampun. Jika kalian benar-benar ingin kembali, pintu taubat selalu terbuka. Namun, itu butuh kesungguhan dan perubahan nyata." Ucapan imam itu membekas di hati mereka. Fadil dan Melanie memutuskan untuk mempelajari lebih jauh tentang Islam, mencari jawaban atas kegelisahan yang mereka rasakan. Hari-hari Fadil dan Melanie di Banda Aceh berubah menjadi momen penuh pencarian. Setiap pagi, mereka mengunjungi Masjid Raya Baitur Rahman, mengikuti kajian bersama sang imam. Fadil yang dulunya tak pernah memikirkan agama kini mulai melafalkan doa-doa pendek. Melanie pun, yang biasanya sibuk dengan riasan dan gemerlap dunia malam, mulai belajar mengenakan pakaian sederhana. Namun, proses taubat itu tidak berjalan mulus. Dalam hati mereka, masih ada rasa ragu, terutama pada Fadil. Sebagai pilot, ia terbiasa mengandalkan logika dan sains. Kejadian di langit Selat Malaka membuatnya bertanya-tanya, apakah itu benar-benar tanda dari Allah atau hanya fenomena alam yang belum terpecahkan? Sore itu, setelah selesai salat asar, Fadil mendekati sang imam dengan hati yang bimbang. "Pak Ustaz," panggilnya ragu. "Ya, Fadil, ada yang ingin kau tanyakan," jawab sang imam dengan senyuman lembut. "Saya ingin percaya, tapi sulit. Saya terbiasa mengandalkan fakta. Suara itu, cahaya itu, apa benar itu dari Allah? Bagaimana saya bisa yakin?" Imam menatap Fadil dalam-dalam sebelum menjawab. "Fadil, iman tidak selalu tentang melihat dengan mata. Iman adalah tentang merasakan kebenaran di hati. Apa kau merasa damai saat memikirkan peristiwa itu? Apa kau merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirimu sejak saat itu?" Fadil terdiam. Ia mengingat kembali bagaimana hatinya yang penuh kegelisahan kini perlahan terasa lebih tenang. Ia mulai merasakan kebahagiaan kecil ketika belajar mengucapkan doa atau mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran. Melanie, yang duduk di dekatnya, ikut berbicara. "Saya merasa semua itu adalah teguran. Saya merasa malu dengan hidup saya selama ini. Tapi, apa Allah benar-benar akan mengampuni orang seperti saya?"
Melanie, jawab imam dengan suara yang penuh kasih. Dalam Islam, taubat yang sungguh-sungguh mampu menghapus dosa seberat apapun. Allah berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Jika kalian berniat berubah, Allah akan mempermudah jalannya. Ucapan itu menancap di hati Melanie dan Fadil. Mereka mulai memahami bahwa taubat adalah lebih dari sekadar kata-kata, melainkan langkah konkret untuk meninggalkan kebiasaan buruk dan memulai hidup baru. Malam itu, di kamar hotel, Fadil membuka Al-Quran terjemahan yang ia pinjam dari masjid. Saat ia membaca, matanya tertuju pada ayat tentang penciptaan langit dan bumi. Ia teringat betapa kecilnya dirinya saat berada di tengah-tengah kejadian di segitiga Bermuda Nusantara. Rasa takut yang dulu ia rasakan kini berubah menjadi kerendahan hati. Kita harus berubah, kata Fadil pada Melanie. Bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk membayar semua kesalahan yang pernah kita buat. Melanie mengangguk. Tapi bagaimana kita bisa menghadapi masa lalu kita, semua orang yang mengenal kita sebagai pendosa? Kita buktikan lewat tindakan, jawab Fadil mantap. Malam itu menjadi awal perjalanan panjang mereka, perjalanan menuju perubahan yang nyata. Fadil dan Melanie kembali ke Surabaya setelah beberapa minggu berada di Banda Aceh. Dengan semangat baru, mereka bertekad untuk memulai hidup yang lebih baik. Namun, kenyataan tak semudah yang mereka bayangkan. Di bandara, rekan kerja mereka menyambut dengan canda penuh sindiran. Wah, Kapten Fadil sudah alim sekarang, ya? Jangan-jangan waktu di Aceh belajar jadi ustaz, ejek salah satu kopilot sambil tertawa. Melanie pun tak luput dari cibiran. Para pramugari yang biasa menjadi teman pesta mempertanyakan perubahan drastisnya. Kamu kenapa, Mel? Apa kamu nggak kangen lagi sama dunia kita dulu? Cibiran itu membuat Melanie sesak. Ia pernah hidup di tengah kemewahan dan diterima oleh lingkungannya, namun kini ia merasa seperti orang asing. Melanie mulai merasakan keraguan. Apakah ia sanggup menghadapi semua ini? Fadil mencoba menguatkan hati. Ia memutuskan untuk berbicara kepada seluruh tim penerbangannya. Di ruang istirahat pilot, ia berdiri di tengah-tengah mereka. Teman-teman, saya tahu kalian menganggap perubahan saya ini aneh. Tapi apa yang saya alami di atas Selat Malaka bukan hal biasa. Saya merasa diberi peringatan untuk berubah. Ruangan hening. Beberapa orang terlihat terkejut, sementara yang lain menatap dengan sinis. Jadi, kau mau bilang kau melihat Tuhan? Cibir salah satu pilot senior. Fadil menarik napas panjang. Bukan begitu. Tapi saya tahu, selama ini hidup saya salah. Saya mengejar kesenangan yang hanya sementara. Apa yang saya lakukan di masa lalu sudah cukup membuat saya tersesat. Sekarang, saya hanya ingin memperbaikinya. Melanie yang duduk di sudut ruangan merasa keberanian Fadil memengaruhinya. Ia berdiri dan menambahkan, kami tahu kalian sulit mempercayainya. Tapi apa salahnya jika kami mencoba menjadi lebih baik? Tidak ada ruginya untuk berubah, kan? Perkataan mereka tidak serta-merta mengubah pandangan orang-orang di sekitar. Tapi sedikit demi sedikit, cibiran mulai berkurang. Fadil dan Melanie memutuskan untuk fokus pada diri mereka sendiri. Beberapa minggu kemudian, Melanie menghadapi ujian yang lebih berat. Mantan kekasihnya, seorang pria kaya raya bernama Ivan, tiba-tiba muncul kembali dalam hidupnya. Mel, kamu nggak perlu berubah seperti ini. Kita bisa kembali seperti dulu. Aku akan berikan apapun yang kamu mau, rayunya. Melanie menatap Ivan dengan tatapan dingin. Dulu, ia mungkin akan terbuai oleh kata-kata manis itu, tetapi sekarang hatinya berbeda. Aku tidak butuh lagi semua itu, Ivan. Hidupku sekarang bukan tentang uang atau kemewahan. Aku sudah menemukan sesuatu yang lebih berharga, jawabnya tegas. Ivan terkejut. Ia mencoba membujuk lagi, tapi Melanie tetap pada pendiriannya. Ia tahu, menyerah pada masa lalu hanya akan membuatnya kembali terperangkap dalam kesalahan yang sama. Fadil pun mendapat tantangan besar. Seorang manajer maskapai memintanya menjadi mentor bagi pilot-pilot muda, sebuah tanggung jawab besar yang membuatnya harus menunjukkan teladan. Fadil menerima tantangan itu dengan satu syarat. Ia ingin membawa pesan moral dalam setiap pelatihan. Perubahan mereka berdua perlahan mulai membuahkan hasil. Orang-orang yang awalnya mencemooh kini mulai mendekati mereka, bertanya tentang alasan dibalik transformasi mereka. Di tengah kesibukan mereka, Fadil dan Melanie menemukan kedamaian yang sebelumnya tak pernah mereka rasakan. Seiring berjalannya waktu, perubahan hidup Fadil dan Melanie semakin terlihat.
Fadil mulai dikenal sebagai pilot yang tidak hanya handal, tetapi juga rendah hati. Ia sering mengadakan sesi motivasi bagi kru penerbangan, mengajarkan pentingnya memiliki tujuan hidup yang lebih dari sekadar kesuksesan duniawi. Melanie pun mulai aktif dalam kegiatan sosial, membantu sesama melalui berbagai program amal. Namun, ujian datang kembali, kali ini lebih berat. Dalam salah satu penerbangan dari Jakarta ke Makassar, pesawat yang dikemudikan Fadil mengalami kerusakan teknis. Mesin sebelah kiri tiba-tiba mati, dan indikator bahan bakar menunjukkan kebocoran yang berbahaya. Di tengah kepanikan, suara tangis penumpang terdengar jelas dari kabin. Fadil mencoba tetap tenang. Ia menginstruksikan kopilot untuk menghubungi menara pengawas dan meminta izin untuk mendarat darurat di Bandara Hasanuddin, Makassar. Namun, kerusakan pada sistem komunikasi membuat mereka kehilangan kontak dengan daratan. Melanie, yang bertugas sebagai pramugari dalam penerbangan itu, merasakan ketakutan luar biasa. Tapi ia tahu, tugasnya adalah menenangkan penumpang. Dengan suara yang bergetar tetapi penuh keberanian, ia berkata, "Kita semua harus tenang. Berdoalah kepada Tuhan, dan percayalah pada kru kami." Di kokpit, Fadil memejamkan mata sejenak. Ia teringat peristiwa di Selat Malaka, ketika dirinya merasa begitu kecil di hadapan kuasa Allah. Dengan keyakinan penuh, ia mengucapkan doa dalam hatinya, meminta pertolongan dan kekuatan. "Saya akan coba mendaratkan pesawat secara manual," kata Fadil kepada kopilotnya. "Kita harus percaya, ini masih dalam kendalinya." Dalam keheningan yang tegang, Fadil berhasil membawa pesawat mendekati landasan dengan presisi luar biasa. Saat roda pesawat menyentuh aspal, suara tepuk tangan dan tangis bahagia memenuhi kabin. Fadil menghela napas panjang, merasakan lega yang tak terlukiskan. Setelah insiden itu, berita tentang keberanian Fadil dan ketenangan Melanie tersebar luas. Banyak orang yang memuji mereka sebagai pahlawan. Namun, Fadil dan Melanie hanya menjawab dengan sederhana, "Ini semua karena pertolongannya. Kami hanya menjalankan tugas kami." Keesokan harinya, Fadil dan Melanie mengunjungi masjid kecil di Makassar untuk bersyukur. Saat mereka berdoa, seorang pria tua mendekati mereka. "Anak-anak, kalian sudah diberi kesempatan kedua olehnya. Jangan sia-siakan itu. Teruslah melangkah di jalan ini." Ucapan pria tua itu membekas di hati mereka. Mereka tahu, perjalanan ini masih panjang, tetapi mereka merasa lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa bulan setelah insiden mendarat darurat yang penuh ketegangan, Fadil dan Melanie menjalani hidup yang lebih bahagia. Mereka terus aktif di komunitas, memberikan motivasi dan berbagi pengalaman hidup baru mereka. Namun, hidup mereka kembali diuji ketika Fadil menerima tawaran untuk terbang ke destinasi yang sangat terpisah dari rute biasa, yaitu ke Pulau Misterium, sebuah lokasi di seberang segitiga Bermuda Nusantara. Saat mendengar nama pulau itu, Melanie merasakan gelombang ketakutan. "Kapten, apakah kita benar-benar harus terbang ke sana? Tempat itu terasa menakutkan." Fadil mengangguk, memahami kekhawatiran Melanie. "Aku tahu, tapi kita tidak bisa menghindar dari tempat-tempat yang mungkin pernah kita alami sebelumnya. Ini bisa jadi kesempatan untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi." Akhirnya, setelah berunding dengan tim, mereka setuju untuk melanjutkan penerbangan ke Pulau Misterium. Dalam perjalanan, Fadil merasakan perasaan aneh, seolah ada sesuatu yang menunggu mereka di sana. Setelah mendarat, suasana pulau terlihat tenang, tetapi aneh. Hutan lebat di sekitar bandara seolah menutupi banyak rahasia. Saat Fadil dan Melanie berjalan ke arah desa kecil di pulau itu, mereka diperhatikan oleh penduduk setempat yang tampak curiga. Di desa, mereka bertemu seorang nenek tua yang merupakan penjaga tempat itu. Nenek itu menceritakan kisah tentang pulau tersebut, yang konon dipenuhi oleh kisah-kisah aneh dan suara-suara yang hanya bisa didengar oleh mereka yang pernah terjebak dalam kegelapan. "Aku pernah mendengar suara-suara itu," kata nenek, "dan banyak orang yang tersesat di sini tidak pernah kembali. Hanya mereka yang mencari cahaya yang akan menemukan jalan pulang." Fadil dan Melanie saling berpandangan, menyadari bahwa ini mungkin berkaitan dengan pengalaman mereka sebelumnya. Mereka memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam, berharap bisa menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang mengganggu pikiran mereka. Ketika menjelajahi pulau, mereka menemukan sebuah gua tua yang terlihat menganga. Di dalam gua, Fadil merasakan sesuatu yang kuat menariknya. Saat mereka melangkah lebih jauh, suara yang familiar mulai terdengar lagi. Suara yang dulu mereka alami di pesawat, suara bisikan yang mengingatkan mereka akan kesalahan masa lalu. "Kembalilah, Fadil. Jangan tinggalkan jalan ini."
Melanie, yang berjalan di samping Fadil, tampak ketakutan. "Fadil, aku tidak suka ini. Mari kita pergi." Fadil menahan Melanie dan berusaha menenangkan dirinya. "Ini mungkin kesempatan kita untuk mendapatkan jawaban. Apa yang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita." Dengan hati-hati, mereka melanjutkan perjalanan, dan semakin jauh mereka masuk, semakin kuat suara itu. Tiba-tiba, Fadil melihat cahaya terang di ujung gua. "Mel, kita harus pergi ke sana," serunya dengan penuh semangat. Ketika mereka mendekati cahaya itu, suasana berubah. Di depan mereka terbentang sebuah altar kuno dengan simbol-simbol yang tampak asing namun menarik. Di atas altar, sebuah buku tua tergeletak, seolah-olah menunggu mereka untuk membukanya. Dengan rasa ingin tahu, Fadil mengangkat buku itu dan membuka halaman-halamannya. Di dalamnya, ia menemukan catatan dan kisah-kisah tentang para pelaut yang telah tersesat dan menemukan jalan kembali setelah menerima petunjuk dari alam semesta. Saat Fadil membolak-balik halaman buku tua itu, Melanie memperhatikan sekeliling gua dengan rasa was-was. Suara bisikan yang semakin mendalam di telinga mereka, seolah mencoba mengalihkan perhatian. Fadil tertegun membaca sebuah bagian yang menyebutkan, setiap jiwa yang tersesat akan menemukan jalannya kembali, asalkan ia berani menghadapi kegelapan yang membelenggu. Kata-kata itu menghantui pikiran Fadil. Ia merasa bahwa apa yang mereka alami bukan hanya sekadar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang menuntut keberanian dan keikhlasan. "Mel," ia berbalik kepada Melanie, "ini adalah kesempatan kita untuk lebih memahami apa yang telah kita lalui. Kita harus menghadapi ketakutan kita." "Kapten, tapi gua ini terasa aneh. Seperti ada sesuatu yang mengawasi kita," Melanie menjawab dengan nada gugup. Fadil berusaha menenangkan Melanie. "Ingat, kita datang ke sini untuk mencari jawaban. Jika kita tidak berani melangkah maju, kita tidak akan pernah menemukan jalan kembali." Dengan mantap, Fadil kembali menatap halaman buku dan menemukan peta kuno yang menunjukkan rute menuju lokasi misterius di tengah pulau. Di situ terdapat tanda-tanda yang tampaknya menunjukkan tempat di mana banyak orang menemukan cahaya mereka. Ini mungkin bisa membantu kita menemukan makna dari semua yang kita alami," kata Fadil bersemangat. Melanie akhirnya setuju, dan mereka mulai menjelajahi pulau lebih dalam, mengikuti petunjuk peta. Meskipun ketakutan mengintai, mereka bertekad untuk melawan rasa takut dan menemukan jawabannya. Setiap langkah terasa berat, tetapi semangat untuk berubah memandu mereka. Saat tiba di lokasi yang ditunjukkan peta, mereka menemukan sebuah batu besar yang dipenuhi ukiran-ukiran kuno. Di sana, Fadil merasakan energi yang kuat mengalir melalui dirinya. Ia ingat akan kata-kata imam di masjid, bahwa taubat adalah tentang memperbaiki diri. "Mari kita berdoa," Fadil mengajak Melanie. Mereka berdua bersujud di hadapan batu tersebut, memohon ampunan dan petunjuk dari Allah. Dengan hati yang tulus, mereka mengakui semua kesalahan dan berharap agar bisa meneruskan hidup dengan cara yang lebih baik. Setelah berdoa, Fadil dan Melanie merasakan kedamaian yang tak pernah mereka alami sebelumnya. Seolah-olah beban yang selama ini mereka pikul telah terangkat. Melanie, yang biasanya penuh keraguan, kini merasakan kekuatan baru dalam dirinya. "Ternyata, kita bisa berubah. Tidak peduli seberapa dalam kita tersesat," ucap Melanie, matanya berbinar. Fadil mengangguk setuju. "Ya, ini adalah langkah baru. Kita tidak hanya menemukan jawaban, tetapi juga menemukan diri kita kembali." Saat mereka berbalik untuk meninggalkan lokasi itu, Fadil melihat kembali ke batu besar tersebut dan merasakan sesuatu yang luar biasa. Cahaya lembut muncul dari balik batu, seolah mengisyaratkan bahwa mereka telah diterima kembali ke jalan yang benar. Setelah pulang ke Jakarta, mereka bertekad untuk membagikan pengalaman ini kepada orang lain, menginspirasi mereka untuk berani menghadapi masa lalu dan mencari cahaya dalam kegelapan. Fadil dan Melanie menjadi pelopor dalam misi penyebaran pesan tentang taubat dan keberanian dalam menghadapi kesalahan, menyadari bahwa perubahan sejati dimulai dari dalam diri sendiri. Perjalanan mereka bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah kisah baru, di mana mereka berdua bersatu dalam misi untuk menjadi lebih baik dan membantu orang lain menemukan jalan mereka. Dengan semangat baru dan tekad yang kuat, mereka melangkah maju, siap menghadapi apapun yang akan datang. Demikian cerita tentang Fadil dan Melanie, dua individu yang menemukan jalan mereka setelah terjebak dalam kesenangan duniawi. Melalui pengalaman spiritual dan keberanian untuk menghadapi masa lalu, mereka berhasil mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk bertaubat dan berubah, tidak peduli seberapa dalam mereka tersesat.
Keberanian untuk menghadapi ketakutan dan kesalahan masa lalu adalah kunci untuk menemukan jalan menuju kebaikan. Dalam pencarian makna hidup, kita dapat menemukan cahaya dalam kegelapan dan menjadi inspirasi bagi orang lain di sekitar kita. Hikmah yang bisa dipetik dari perjalanan Fadil dan Melanie adalah pentingnya mengingat bahwa perubahan sejati dimulai dari dalam diri sendiri. Dengan niat yang tulus dan usaha yang konsisten, kita dapat menempuh jalan yang benar dan menjalani hidup yang penuh makna.